Pemirsa Intens Investigasi. Benarkah keinginan sederhana Ruben Onsu untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anak justru menjadi awal dari babak baru perang terbuka dengan Sarwenda? Setelah sekian lama memilih diam, seperti apa Ruben kini mulai angkat suara dan membongkar alasan di balik sikapnya selama ini? Apakah benar selama proses perceraian, Ruben sengaja menahan diri demi menjaga perasaan keluarga dan anak-anak? Lalu, apa yang membuatnya akhirnya tak lagi tinggal diam ketika berbagai tudingan mulai menyeret nama, kehidupan pribadi, bahkan perannya sebagai seorang ayah? Lantas, seberapa serius Ruben akan mengejar pihak-pihak yang dinilainya telah merugikan nama baiknya? Dan di tengah perang narasi yang semakin melebar, seperti apa pula, nama Denny Sumargo pun kembali terseret dan jadi sasaran hujatan warganet usai menghadirkan Sarwenda dan pihak Ruben dalam podcastnya. Apakah ini konsekuensi ketika masalah pribadi para selebritas dibuka ke ruang publik? Pertanyaannya, sampai kapan perang narasi ini akan terus berlangsung? Dan siapa yang akhirnya mampu menghentikan semuanya demi anak-anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sorotan publik terhadap dinamika hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda hingga kini belum juga meredam. Di tengah berbagai tuduhan dan isu yang bergulir liar, Ruben Onsu akhirnya membongkar niat awal serta akar masalah yang memicu perseteruan panas ini ke publik. Ruben menjelaskan bahwa pada mulanya ia sama sekali tidak bermaksud memicu kegaduhan di ruang publik. Keinginan sederhananya hanyalah satu, ingin bertemu dan menghabiskan waktu berkualitas bersama buah hatinya. Namun, Ruben mengaku sangat tidak menyangka jika ikhtiarnya untuk bertemu sang anak justru bergulir menjadi konflik panjang yang kian melebarkan rahasia dapur keluarga. Presenter kondang ini pun menyayangkan situasi yang terjadi saat ini. Pasalnya, jika merunut ke belakang, sepanjang proses perceraian berjalan di pengadilan, Ruben secara konsisten memilih untuk bungkam dan tidak pernah sekalipun membongkar permasalahan pribadi atau kejelekan mantan istrinya ke hadapan publik. Bilang di sini koridornya saya mau ketemu anak, titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin, dari zaman gue cerai ada nggak gue mau ketemu kalian? Karena itu aib, nggak baik itu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab gitu. Jadi gue mungkin salah satu orang yang kalau gue nggak ada apa-apa pasti gue mau diinterview, ya kan? Gue mau diinterview. Lu tanya ke Insert aja ya. Nah, bener nggak? Gue kalau di hanya sedikit yang saya lakukan untuk bertemu dengan anak aja. Gitu, jadi kan lu tinggal ketemu sama anak lu tinggal, ya lu ngomongnya gampang deh, gue capek ngulang-ngulangin. Tak tinggal diam terus-menerus disudutkan, Ruben Onsu akhirnya turut buka suara menjawab berbagai isu miring dan tuduhan miring yang belakangan ini gencar dialamatkan kepada dirinya, mulai dari dugaan perselingkuhan masa lalu hingga tuduhan persoalan finansial. Terkait rentetan tudingan berat tersebut, Ruben secara tegas menyatakan bahwa seluruh persoalan hukum dan klarifikasi resmi telah ia pasrahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya. Ruben mengaku heran dan dibuat bingung mengapa dinamika konflik antara dirinya dan Sarwenda masih saja terus diperdebatkan serta digoreng di ruang publik, padahal proses perceraian mereka sudah resmi berputus secara sah di mata hukum. Kalau kita pelajari nih, ya kita mah bukan ceramah nih, maaf ya.
Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue mendengar jawaban adalah selama lu masih bernafas ya lu masih diuji ketika kalian punya anak, ketika kalian punya adik gitu ya, dalam posisinya. Karena buat saya gini, gue pun kadang-kadang kalau ngelihat berita gini, lagi ada perdebatan antara ini dibahas gue ya, padahal gue sampai bingung ini siapa sih yang dibahas nih, gitu gue sampai bingung sendiri gitu. Saya juga manusia yang masih punya kurang, salah, masih punya banyak dosanya gitu. Jadi ketika disuruh ikutan gabung sekarang menghakimi dosa orang lain, salah orang lain, itu buat saya tuh saya takutnya proses perjalanan hidup saya juga jadinya nggak tenang-tenang gitu. Jadi ya udah, pokoknya lo atur deh, gimana deh, bolak-balik lu capek, ke netizen, wah gue bosan, apalagi gue, bosan banget jadinya. Ya buat saya udah terserah semuanya, yang penting saya sudah, kan setiap orang juga boleh menjawab ya. Jadi beliau juga boleh menjawab, saya juga sudah menjawab. Beberapa waktu lalu, Ruben Onsu sempat memposting mengenai dugaan aksi sistematis penggiringan opini publik yang menyudutkan dirinya. Dalam hal ini, Ruben mendapati sebuah akun di platform TikTok yang gencar mengunggah konten menyudutkan perannya sebagai seorang ayah serta menyebarkan informasi yang dinilainya menyesatkan. Tak tinggal diam, melihat namanya dicemarkan terlebih narasi tersebut, menyeret dan mengikut sertakan anak-anaknya, Ruben Onsu langsung memberikan respons menohok. Melalui unggahan di akun media sosial, Ruben pun mengunggah ulang tangkapan layar akun tersebut sembari menuliskan peringatan keras dan tegas. Ruben menegaskan tidak akan memberi toleransi sedikit pun kepada siapa saja yang sengaja memanfaatkan narasi bohong atau halu serta membawa-bawa nama anaknya demi menggiring opini negatif di ruang publik. Nah, di akun TikTok ini, karena tentang anak, jadi saya harus jawab dari postingan halu ini dan yang menggiring opini buruk tentang ayahnya terus. Pokoknya yang ganggu dengan membawa anak saya untuk informasi yang salah, saya akan kejar terus dan tidak akan diam. Hush! Saat ditemui oleh para awak media kemarin, Ruben Onsu pun secara langsung menjelaskan alasan dibalik aksi tegasnya memprotes akun TikTok tersebut. Ia menegaskan bahwa langkahnya mengunggah hal itu adalah bentuk perlawanan sah untuk meluruskan narasi palsu yang beredar. Bagi Ruben, tindakan ini sangat penting untuk diambil demi melindungi anak-anaknya di masa depan. Ia sadar betul bahwa jejak digital di internet akan tersimpan abadi dan dapat diakses kapan saja oleh sang buah hati saat tumbuh dewasa nanti. Gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya, karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Dinamika konflik yang melelahkan ini rupanya membawa perubahan mendasar dalam sudut pandang dan kepasrahan seorang Ruben Onsu. Di balik ketegasannya melawan tuduhan miring di media sosial, Ruben menyimpan rasa lelah yang mendalam atas polemik yang tak kunjung usai. Semenjak rentetan kejadian ini bergulir makin memanas, Ruben mengaku tak lagi berdoa memohon kesabaran. Kini, yang ia butuhkan hanyalah kekuatan untuk tetap berdiri tegar menghadapi setiap ujian yang menimpa kehidupannya dan anak-anak. Lebih lanjut, Ruben menyadari bahwa benang kusut dalam hubungannya dengan Sarwenda tidak bisa diselesaikan melalui perdebatan di media ataupun campur tangan pihak luar. Menurutnya, permasalahan ini pada akhirnya hanya bisa dituntaskan oleh mereka berdua secara langsung, apabila masing-masing pihak telah mampu menyisihkan ego dan memiliki kelembutan hati untuk duduk bersama demi masa depan buah hati mereka. Sekarang saya doanya bukan sabar, saya doanya gara-gara saya doa sabar ntar makin dikasih lagi, minta diluaskan sabarnya makin ada lagi. Sekarang saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Nggak ada kan? Semuanya udah, salah satu ke pengadilan itu menjadi salah satu usaha saya aja. Udah, itu doang gitu. Tapi kan segala hal pemberitaan ini akhirnya menjadi konsumsi semua orang. Ya itu sudah saya tahu konsekuensinya. Tapi ini pun
dalam proses gitu ya, dalam proses. Saya yakin banget nggak ada permasalahan yang nggak ada jalan keluarnya. Makanya saya bilang, berikanlah waktu untuk sama-sama melembutkan hati, melunakkan hati gitu. Kalau nggak akan selesai gitu. Makanya tayangan semakin yang mengerikan juga pasti akan ada bagan-bagan dari TV yang akhirnya nanti memberikan larangan kan. Akhirnya matilah sebuah pekerjaan, matilah sebuah itu yang saya bilang. Saya pun inginnya semuanya berjalan dengan lancar, selesai dengan baik gitu. Ya tidak over kemana-mana gitu. Tepis tuduhan rumah sudah mau dilelang bank, pihak Ruben Onsu bongkar fakta hukum sebenarnya. Seperti apa penjelasan Minola Sebayang soal prosedur lelang resmi yang sebut rumah tersebut belum masuk tahap pelelangan? Benarkah klaim pihak Sarwenda hanya keliru memahami prosedur bank? Inti pembelaan dan edukasi hukum dari pihak Ruben Onsu tetap di sini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Di sisi lain, di tengah riuh dan hebohnya isu pemberitaan mengenai rumah Ruben Onsu yang dinarasikan bakal disita hingga dilelang oleh pihak perbankan, tim kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mencoba memberikan edukasi mengenai mekanisme serta regulasi lelang aset yang berlaku sesuai hukum di Indonesia. Langkah ini diambil untuk meluruskan pemahaman publik agar tidak mudah termakan opini yang simpang siur. Minola menegaskan bahwa proses eksekusi agunan tidak bisa dilakukan secara serampangan atau serta-merta. Berdasarkan aturan hukum formal, terdapat mekanisme baku yang wajib dilalui. Tahap pertama, pihak bank terlebih dahulu harus mengajukan permohonan resmi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melakukan pelelangan atas satu objek jaminan. Selanjutnya, pada tahap kedua, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang akan melakukan penelitian berkas dan kelengkapan persyaratan secara mendalam sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan tenggat waktu proses penelitian paling lama 7 hari kerja. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan regulasi lelang. Yang pertama adalah bank itu akan mengajukan permohonan kepada KPKNL untuk dilakukan lelang atas satu objek jaminan. Yang kedua adalah KPKNL itu akan melakukan penelitian atas segala persyaratannya itu sesuai dengan aturan hukum dan jangka waktunya paling lama adalah 7 hari. Setelah itu kemudian KPKNL akan menetapkan tanggal lelang, kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik jaminan selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari lelang, kemudian mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan akan diadakannya lelang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 122 tahun 2023. Melengkapi edukasi hukum terkait mekanisme pelelangan aset, Minola Sebayang secara tegas meluruskan kekeliruan masyarakat maupun pihak sebelah yang menyamakan surat peringatan atau SP dari bank dengan surat ketetapan lelang dari KPKNL. Minola menegaskan bahwa surat lelang yang sah hanya dikeluarkan secara resmi oleh KPKNL, bukan dari bank. Menurutnya, publik seringkali salah kaprah dan terburu-buru menyimpulkan hanya karena membaca klausa penutup standar dalam surat peringatan ketiga yang memuat kalimat peringatan bahwa objek dapat dilelang apabila kewajiban tidak dipenuhi. Poin peringatan standar tersebut lantas keliru ditafsirkan seolah-olah rumah sudah pasti dan langsung memasuki eksekusi lelang. Inilah yang menurut Minola menjadi pemicu munculnya rumor liar sejak tahun 2025 lalu yang menyebut rumah Ruben Onsu akan disita dan dilelang. Fakta membuktikan bahwa hingga saat ini pelelangan tersebut tidak pernah terjadi
karena proses administrasi dan penanganannya memang belum memasuki prosedur pelelangan resmi di KPKNL. Kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa surat peringatan itu adalah sama dengan surat lelang, itu adalah keliru. Jangan hanya karena di akhir surat peringatan itu selalu ditutup dengan kata-kata jika kewajiban tidak akan dilakukan sesuai dengan peringatan ini, maka objek akan dilelang, diyakini itu sebagai surat lelang. Ya, sehingga akhirnya menyebarlah informasi sejak tahun 2025 bahwa objek akan dilelang, rumah akan dilelang, tapi tidak dilelang juga hingga saat ini karena memang prosedurnya masih belum masuk prosedur lelang. Jadi semoga informasi ini bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan dan berguna bagi kita semuanya. Terima kasih. Kena hujat dan jadi sasaran empuk bulian netizen, Denny Sumargo tanggapi santai tuduhan publik. Sebut hal itu sebagai risiko yang tak bisa dihindari. Seperti apa pesan damai Densu untuk konflik Ruben Onsu dan Sarwenda? Mirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dampak dari panasnya polemik rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda rupanya turut menyeret nama aktor dan podcaster ternama Denny Sumargo. Pria yang akrab disapa Densu ini mendadak menjadi sasaran kritik hingga bulian netizen di media sosial usai memfasilitasi dan menghadirkan kedua belah pihak dalam konten podcast miliknya. Menanggapi gelombang komentar negatif tersebut, Densu menanggapi dengan kepala dingin. Menurutnya, menjadi sasaran buli adalah sebuah risiko yang tak terelakkan ketika mengangkat topik yang tengah viral dan sensitif di media sosial. Terlepas dari berbagai tuduhan miring yang mengarah kepadanya, Densu secara tulus berharap Ruben Onsu dan Sarwenda bisa segera menemukan jalan keluar terbaik atas permasalahan ini. Di akhir pernyataannya, Densu juga melayangkan pesan menohok kepada netizen agar menghentikan aksi saling serang dan membiarkan situasi kembali tenang. Banyak yang perspektifkan macam-macam. Ya gue bisa mengerti lah. Menurut gue itu timingnya mungkin kurang tepat. Tapi sebenarnya bukan ke arah sana. Bukan ke arah gue ngeledekin salah satu pihak. Gue lebih melihat dari lucunya itu adalah kok bisa ya masyarakat itu begitu sangat apa ya kalau istilahnya ya, membahas satu hal sampai sebegitunya, apa ya, jadi kemana-mana gitu loh. Padahal itu kan masalah orang ya. Apa-apa itu konsekuensi. Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin untuk mengundang dua belah pihak supaya berimbang. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Karena biar bagaimana, dua-duanya orang tua ya. Dan gue tidak mungkin tidak bersimpati kepada dua belah pihak lah. Karena mereka punya. Gue berharap Ruben bisa segera ketemu anak-anaknya. Sarwenda juga bisa segera pulih permasalahannya bersama dengan Ruben. Semoga netizen juga bisa akhirnya tenang, cooling down. Semuanya bisa kembali kepada porsi yang akur. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.